Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmawati dengan NIM 859432574 dari UPBJJ Makassar. Oke, baik, praktikum kali ini yaitu tentang simbiosis dari makhluk hidup. Jadi pada praktikum ini akan diamati tentang simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar, kemudian kita juga mengamati tentang simbiosis komensalisme dan juga simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Baik, simbiosis parasitisme merupakan hubungan antar makhluk hidup di mana satu mengalami keuntungan, yang satu mengalami kerugian. Nah, pada hubungan parasitisme pohon mangga dan benalu mendapatkan habitat dari pohon mangga. Pohon mangga yang ditumpangi benalu pertumbuhannya akan terganggu karena kebutuhan air untuk fotosintesis berkurang. Sementara itu, benalu yang mengambil air pohon mangga bisa berfotosintesis. Hal tersebut tentunya menguntungkan benalu dan merugikan pohon mangga. Baik, hubungan antar manusia dan kutu juga merupakan contoh dari simbiosis parasitisme. Kutu adalah parasit. Mereka hidup di kulit atau rambut manusia dan memakan darah manusia untuk bertahan hidup. Mereka mendapat keuntungan berupa makanan dan tempat tinggal, sedangkan manusia adalah inang. Kehadiran kutu dapat menyebabkan rasa gatal, iritasi kulit, dan bahkan dapat menularkan penyakit dalam beberapa kasus. Nah, manusia dirugikan oleh interaksi ini. Sama seperti kutu, nyamuk betina yang menghisap darah bertindak sebagai parasit. Mereka membutuhkan darah manusia untuk perkembangan telurnya, sehingga mereka mendapat keuntungan berupa sumber makanan. Nah, di sisi lain, manusia sebagai inang dirugikan. Gigitan nyamuk dapat menyebabkan rasa gatal, bentol, iritasi, dan yang lebih berbahaya dapat menularkan berbagai macam penyakit seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, dan Zika. Jadi, karena satu pihak atau nyamuk mendapat keuntungan dan pihak lain manusia dirugikan, interaksi ini jelas termasuk dalam kategori simbiosis parasitisme. Hubungan antara burung dan pohon merupakan contoh dari simbiosis komensalisme. Nah, burung mendapatkan keuntungan dari pohon, mereka menggunakan pohon untuk tempat bersarang. Dahan-dahan pohon yang kokoh dan rindang memberikan tempat yang aman dan terlindung untuk membangun sarang. Burung juga dapat beristirahat dan mengamati lingkungan sekitarnya dari dahan pohon. Hubungan antara manusia dan tanaman dapat menjadi contoh simbiosis mutualisme, di mana kedua belah pihak saling mendapat keuntungan, contohnya saja pada bidang pertanian dan perkebunan. Manusia menanam, merawat, dan memanen tanaman untuk mendapatkan makanan, serat, obat-obatan, dan bahan bakar. Nah, sebagai imbalannya, manusia menyediakan bagi tanaman berupa perlindungan seperti melindungi tanaman dari hama penyakit dan persaingan dengan tumbuhan lain. Namun perlu diingat bahwa tidak semua interaksi antara manusia dan tanaman bersifat mutualisme. Nah, eksploitasi hutan secara berlebihan, polusi yang merusak pertumbuhan tanaman, praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dapat menciptakan hubungan yang sangat merugikan bagi tanaman dan bahkan bagi manusia dalam jangka panjang. Baik, dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa simbiosis parasitisme yaitu satu organisme untung atau parasit dan satu rugi inang, contohnya itu benalu dan pohon mangga, kutu nyamuk pada manusia. Kemudian simbiosis komensalisme, satu organisme untung, satunya tidak berpengaruh atau netral, contohnya burung pada pohon. Sedangkan simbiosis mutualisme contohnya adalah kedua organisme saling menguntungkan, yaitu seperti manusia dan tanaman dalam pertanian yang berkelanjutan. Baik, itulah tadi praktikum saya tentang simbiosis. Sampai bertemu di praktikum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.